termasuk baik itu di partai, itu ada potensi yang bermain judi online. Hingga kini ada 16 tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdiji. 12 diantaranya adalah pegawai Komdiji, sedangkan 4 lainnya adalah warga biasa. Mereka mengoperasikan judi online di sebuah markas yang disebutnya situs binaan. Ini artinya mereka meraup untung hingga 8,5 miliar rupiah. Kasus keterlibatan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam perlindungan situs judi online menjadi salah satu skandal besar yang mencoreng upaya pemerintah dalam memberantas perjudian daring. Pada akhir tahun 2024, kepolisian mengungkap adanya jaringan yang melibatkan pegawai Komdigi. Sebanyak 11 pegawai dinonaktifkan karena diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan melindungi ribuan situs judi online agar tidak diblokir. Sebagai imbalannya, para pelaku diduga menerima sejumlah uang dari pengelola situs judi online. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafidz, menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum dan melakukan langkah pembenahan internal di lingkungan kementerian. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena Komdigi merupakan instansi yang memiliki tugas utama mengawasi ruang digital dan memberantas konten ilegal termasuk judi online. Keterlibatan oknum pegawai menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus ini merupakan bentuk pelanggaran hukum, etika, dan integritas aparatur negara. Pegawai yang seharusnya melindungi masyarakat justru memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dari perspektif ketahanan nasional, keberadaan judi online yang dilindungi oleh oknum pejabat dapat mengancam berbagai aspek kehidupan bangsa. Secara sosial, judi online menyebabkan kecanduan, meningkatnya utang, konflik keluarga, hingga kriminalitas. Secara ekonomi, masyarakat mengalami kerugian finansial yang besar. Dari sisi hukum dan politik, kasus ini melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara serta menunjukkan lemahnya pengawasan internal. Apabila dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas nasional dan menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah kasus tersebut dengan cara yang pertama, memperketat sistem pengawasan dan audit terhadap pegawai yang memiliki akses dalam pemblokiran situs. Yang kedua, memberikan sanksi pidana dan administratif secara tegas kepada seluruh pihak yang terlibat. Yang ketiga, meningkatkan transparansi proses pemblokiran situs agar tidak mudah disalahgunakan. Yang keempat, memperkuat kerjasama antara Komdigi, kepolisian, PPATK, OJK, dan lembaga terkait dalam memberantas jaringan judi online. Yang kelima, melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online serta pentingnya melaporkan situs ilegal. Menurut saya, kasus ini menjadi pelajaran bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dapat muncul dari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara. Integritas merupakan hal yang sangat penting bagi setiap penyelenggara pemerintahan. Sebagai generasi muda, saya menyadari bahwa pemberantasan judi online bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, menolak segala bentuk perjudian online, serta mendukung penegakan hukum agar ruang digital Indonesia menjadi lebih aman dan terpercaya. Kasus keterlibatan pegawai Komdigi dalam perlindungan situs judi online menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi dan sosial, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang lebih kuat, serta meningkatkan integritas aparatur negara. Dengan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, diharapkan pemberantasan judi online dapat berjalan lebih efektif sehingga ketahanan nasional Indonesia tetap terjaga.